Nah, bangsa Arab nih punya izzah. Izzah itu bukan sombong. Izzah nih kalau sombong itu kan merasa besar, padahal tidak. Kalau izzah itu mempertahankan kemuliaan karena dia mulia. Tersinggung dia, kehormatan dia diusik gitu. Nah, itu izzah itu namanya, bukan sombong. Itu bukan sombong. Nah, agama ini butuh izzah. Ini saya perlu menjelaskan tentang perbudakan itu tadi, supaya di Al-Qur'an banyak cerita budak. Supaya nanti jangan nanti pikiran kita, karena kita sekarang belajar tentang hak asasi manusia, ya kan? Itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, Anda telat, Anda mundur dulu membaca syariat ini, jangan dulu sekarang. Lagi pula kita harus tahu hak asasi manusia ini bukan judul yang ada dalam syariat kita. Ya, kalau yang dalam syariat kita itu adanya hak itu hak Allah, hak hamba. Ya, ini juga sebuah pemahaman juga buat kita. Jadi sebuah negara itu formatnya syariat Islam ini secara utuh untuk diberlakukan di negara demokrasi nggak mungkin. Error dia. Tahu kenapa? Karena prinsip negara demokrasi itu hak yang tertinggi adalah hak asasi manusia. Nggak mungkin. Masa bisa berbudak orang? Nggak mungkin. Teorinya hak hukum Allah ini kan ada harus merajam orang, memotong tangan orang, ya kan? Mencambuk orang. Kalau di negara yang berkedaulatan rakyat itu nggak mungkin, karena itu kejahatan demokrasi. Sistemnya begitu. Makanya kalau ada namanya negara demokrasi tapi menerapkan hukuman mati, itu orang pro demokrasi akan mengata-ngatainya Anda melakukan kejahatan demokrasi. Itu. Nah, lalu kalau kita, jadi jangan banding-bandingkan negara masa lalu dengan sekarang. Enggak banding lah. Orang negara masa lalu bukan demokrasi. Di masa Umar bin Khattab, di masa Abu Bakar Siddiq. Kalau zaman Nabi, ya Nabi janganlah kita bandingkan. Dia bukan raja, dia bukan, tapi dia pemimpin, cuma beliau juga Nabi. Oke lah, jangan kita bandingkan. Setelah Nabi wafat aja lah. Setelah Nabi wafat, siapa pemimpin umat Islam? Abu Bakar Siddiq. Apa format negaranya ketika itu agaknya? Nggak ada dikenal namanya sana hak asasi manusia. Adanya adalah hak Allah, hak hamba. Lalu bagaimana memberi wewenang itu kepada Abu Bakar Siddiq? Adanya baiat. Baiat itu saya sebagai warga datang ke Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, aku nyatakan kesetiaanku kepadamu, kau tegakkan hukum Allah ke aku dan kepada warga ini. Semua datang menyatakan penyerahan kepercayaan, baiat namanya. Udah, inilah yang dipegangnya. Dan yang menyuruh Abu Bakar untuk menegakkan syariat itu bukan warga. Bukan warga. Dia juga sebagai hamba Allah yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dia mendapatkan mandat itu bukan dari rakyat, tapi dari langit lah, dari wahyu, dari Allah dan Rasulnya, atas data-data yang diwariskan ini. Maka bisa dibilang ini kepemimpinan, kedaulatan di tangan Tuhan, bukan di tangan rakyat. Rakyat datang memberikan pernyataan bahwa aku bersedia, katanya. Sudah, kepatuhanlah yang ditagih kepada warga ini kan. Makanya khalifah nggak ada batas masa jabatannya. Kenapa masa jabatannya nggak ada? Loh, dia melapor sama siapa, Mang? Dia melapor ke warga? Enggak, dia ngelapor kepada Tuhannya. Wafat dia, ngelapor dia. Itu urusannya. Makanya disebut dalam teori kepemimpinan itu, saat Amirul Mukminin seperti wakil Tuhan di bumi. Dia diberi wewenang menjatuhkan hukuman, mencabut hukuman dari warga itu. Jadi nggak mungkin itu terjadi di negara dengan format
Demokrasi yang kedaulatan dari tangan rakyat. Kenapa presiden di kita dibatasi 5 tahun? Siapa yang membatasinya? Warga, rakyat. Rakyat bilang cuma 5 tahun ya. Kalau mau calon lagi boleh sekali lagi. Terus udah kamu 2 kali, masih mau ketiga kali. Minta dulu ke rakyatnya. Kalau rakyat setuju boleh. Ya kan gitu. Jadi kalau dalam konteks seperti itu nggak mungkin Pak, ada dalam konteks negara demokrasi nggak mungkin Pak, kita kemarin keluar ini melegalkan perzinahan karena dia dinyatakan bersalah atas dasar suka sama suka, tidak disalahkan, berarti ini melegalkan zina. Ya teori itu nggak salah mereka itu, karena negara demokrasi, hak asasi manusia. Jadi orang berzina di negara demokrasi atas dasar suka sama suka, tidak ada pelanggaran hak. Teorinya mereka kenapa? Karena setiap orang memiliki badannya, dialah yang memiliki badannya. Maka ya kalau dia suka, tidak dibatas paksaan, ridho lah ibaratnya kan, maka tidak ada tuntutan hukum kepadanya. Nah, emang kalau pandangan hukum Islam gimana? Badan ini bukan milik kita, badan ini milik Allah. Apapun yang dilakukan dengan badan ini harus sesuai dengan syariat Allah. Kalau kamu melanggar hak Allah, zina tuh, ya kamu dijatuhi hukuman. Dasar format ini berbeda gitu. Jadi oleh karena itu capek kita ini berkuar-kuar, memang agak capek lah, orang formatnya beda memang. Gimana? Terus gimana Ustaz? Emang di dunia ini sekarang ada negara yang berkedaulatan Tuhan gitu, dari Allah ininya ada ya, kerajaan-kerajaan yang seperti Brunei Darussalam ya, kerajaannya pula siapa pula di atas dia? Tuhannya lagi kan? Nggak ada lagi di atas dia, Tuhannya lagi. Sampai wafatnya dulu baru diganti. Kerajaan Arab Saudi sama ya, negara-negara Teluk sama semua, walaupun emir namanya, emir ini Kuwait, di Uni Emirat, Qatar, Bahrain, Oman, kerajaan Yordan, Iran itu negara agama. Pemimpin tertingginya bukan presiden. Pemimpin tertingginya namanya pemimpin revolusi. Dulu namanya yang Khomeini, sekarang Ali Khamenei. Dialah pemimpin tertingginya. Dan dia masa jabatannya kapan? Ya sampai wafat. Mereka mencantumkan negara mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya Sunnah versi mereka lah. Gitu kan, negara agama itu. Gitu. Makanya kalau orang Barat tidak demokratis, tidak demokratis, ya masa bodoh. Kata Saudi kan, dikata-kata orang dia, ini negaranya tidak demokrasi. Ya memang, kami bukan negara demokrasi. Gitu. Nah ada nggak negara itu tadinya bukan demokrasi tapi jadi demokrasi? Bukan, tadinya demokrasi tapi berubah menjadi kedaulatan di tangan Tuhan gitu. Ada. Baru-baru ini namanya Afghanistan. Dulunya negara ini demokratis, demokrasi formatnya, tiba-tiba lari pemimpinnya, ditinggalkan negara itu, pejuang Taliban masuk, diumumkannya ke publik, format negara berubah. Sekarang negara ini atas kedaulatan Tuhan. Pemimpin tertingginya Amirul Mukminin, konstitusinya Al-Quran dan Sunnah. Ada tuh kan, bisa tuh. Kalau nggak akan mungkin terjadi kita ada orang minum khamar ditindak, nggak mungkin. Di negara demokrasi nggak mungkin, gitu ya. Karena apa tadi? Hak, teori hak tadi. Hak asasi manusia adalah hak tertinggi dalam format negara demokrasi. Kalau dalam negara agama, hak tertinggi adalah hak Allah. Dan siapa yang melindungi hak Allah? Amirul Mukminin. Dialah yang punya wewenang. Makanya dalam syariat Islam itu hukuman terhadap warga itu ada dua. Ada yang diaturkan dalam syariat di Al-Quran dan hadis namanya hadd. Ada hukuman yang tidak diaturkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi Amirul Mukminin bisa menetapkan hukuman, entah dia dicambuk 3 kali, 10 kali, ya,
Itu namanya hukuman ta'zir, dan wewenang itu hanya diberi kepada siapa? Amirul Mukminin. Warga boleh enggak? Enggak. Jangan cambuk orang. Warga, terhadap warga enggak ada hak. Hanya boleh siapa? Amirul Mukminin dan orang yang ditugaskan oleh Amirul Mukminin. Gitu. Jadi model semacam ini pernah dulu negara-negara sebelum NKRI, ya seperti Aceh, Kesultanan Aceh, ya negara ketuhanan, negara agama dia, ya negara agama berlandaskan syariat. Tiba-tiba gabung ke NKRI, error, ya error lah. Orang masyarakat gimana ini, kok nggak bisa menegakkan syariat jadinya, gitu kan? Selain masalah ekonomi, masalah-masalah lain itu, akhirnya heboh lama. Kami balik aja lah, kami pengen sendiri aja lagi katanya. Kan repot, kemarin kan udah gabung, kok sekarang pisah lagi gitu. Heboh berapa puluh tahun kan, sampai tsunami. Habis tsunami udah gini aja deh, maunya apa? Nah, pokoknya kami punya hak khusus lah. Ya udah, maunya apa? Kami pengen negakkan syariat, punya partai sendiri, ini. Ya udah, yang penting jangan pisah ya, deal. Baru mereka bisa mencambuk orang di sana, ya kan? Ada yang pacaran berduaan di mobil di tepi pantai, didatangi polisi syariah, ditanya, ini siapa? Istri? Bukan. Enggak. Terus ini siapa? Saudara? Bukan. Apa maksudnya ini? Kalian udah melanggar kemungkaran ini perbuatan dosa di ruang publik, namanya kemungkaran. Kena pasal, tangkap, dihukum, dicambuk. Penonton demokrasi melihat, kenapa mereka dipukul? Itu melanggar hak asasi manusia. Mereka kan suka sama suka. Iya, itu di demokrasi. Itu di Eropa. Nah, gitu. Aceh itu bukan. Nah, mereka melihat kehormatan ruang publik itu ada hak Allah yang harus dijaga di situ. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya terjadi untuk mensterilkan ruang publik dari perbuatan dosa. Dan siapa yang bisa menegakkan itu? Hanya Amirul Mukminin. Lalu kita minta polisi sekarang menangkap orang pacaran. Apa kata polisi? Nggak ada aturannya Pak di kami, katanya. Kami nggak punya wewenang, katanya. Salah nggak mereka ngomong gitu? Ya nggak salah, memang begitu. Gitu. Nah, kecuali kita bikin peraturannya. Nah, Habib Rizik dipanggilnya, kita ciptakan Indonesia bersyariah, katanya. Agak cerdas juga Tuan Guru nih, Habib Rizik, cerdas dia, dengan cara yang konstitusional. Nah, inilah yang bikin kehebohan itu, gitu ya. Inilah kehebohan itu. Model-model ceramah saya ini mengganggu sebenarnya bagi tatanan negara demokrasi, mengganggu. Kenapa? Saya bukan maksud mengganggu, saya menerangkan ini loh bedanya negara dengan negara agama dan negara beda gitu, akan beda. Nah, untungnya negara ini demokrasi, boleh kita bersuara, menyampaikan pendapat, nggak ada masalah, gitu loh. Jadi cuma nanti kalau bapak-bapak gemas juga, udah tahu jawabnya, ya, nggak usah gemes-gemes gitu, fokus aja, maunya rakyat ini apa, pahamkan mereka, jangan biarkan mereka tak paham. Yang menjadi masalah itu sekarang masyarakat ini banyak nggak ngerti dia syariat Islam tuh, dikiranya asasi manusia itu sebuah ajaran dalam syariat, padahal enggak. Betul. Yang dilindungi itu hak Allah, hak hamba, gitu kan? Begitu sifatnya. Nah, siapa yang melindunginya? Amirul Mukminin, penguasa apapun namanya nanti, gitu. Baik. Jadi kenapa saya harus jelaskan begitu? Supaya kita nanti membaca ayat-ayat Al-Quran ini ke depan,
ya, akan banyak di situ hukum pidana, akan banyak di situ tagihan-tagihan syariat, ini harus begini, harus begini. Budak kok bisa gitu kan? Lalu kita sudah belajar pula di sekolah tentang hak asasi manusia, lalu anak-anak nih nanti bingung dia, gimana sih kok Al-Quran ngomong gitu, padahal saya dengar cerita hak itu melanggar hak asasi manusia. Nah, jadi saya jelaskan dari awal, ini syariat Islam, bukan syariat liberal. Nah, karena hak asasi manusia itu turunan dari ideologi liberal. Liberal itu artinya yang mulia itu manusia. Jadi makanya negara apa namanya? Negara yang tidak memasukkan unsur agama ke dalam negaranya namanya negara sekuler. Negara sekuler itu tidak memasukkan unsur agama. Nah, kok tapi di negara kita bisa, Ustaz? Ada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kan ada tafsirnya. Gitu kan. Dulu waktu berdirinya negara ini, berjuanglah pendiri negara kita ini. Karena saking ngertinya mereka konsekuensi antara negara demokrasi dan negara agama ini. Banyak beberapa pihak kita bikin negara agama aja. Lalu kaum nasionalis tentu enggak ideal. Orang negara-negara maju sekarang pakai negara demokrasi kok gitu kan, nggak negara agama aja. Nah, udah tuh ngotot betul, enggak jangan negara agama. Oke. Masih berjuang loh orang-orang minta negara agama nih. Tolong masukkan satu kalimat di butir pertama itu, bahwa umat Islam wajib menjalankan, itulah harapannya. Satu kalimat itulah harapannya untuk celah supaya syariat Allah ini bisa dijalankan. Tertulis sih, sejarah membuktikan tertulis, tapi lama-kelamaan nggak tahu kenapa hilang kalimat itu. Entah siapa yang menghilangkannya, ya kan? Bukan DPR. Waktu itu Presiden Soekarno, dia yang bertanggung jawab itu, gitu kan? Kenapa dihilangkan kalimat itu? Jadi bukan tidak usaha. Tokoh-tokoh itu dulu berusaha, mereka tahu kok akibat bernegara itu begini gitu. Akhirnya udah dicoret, ya rusuh. Inilah kerusuhan ini sampai sekarang, ya. Jadi anak-anak SMA biar paham kalian ya, inilah dua model negara. Kalau membayangkan syariat Islam ini, syariat Islam begini, itu nggak akan, jangan bayangkan itu terjadi di negara dengan teori kedaulatan di tangan rakyat. Tidak terjadi itu. Nah, teorinya saja. Baik, ini pun syariah kita ini nanti akan dijelaskan di dalam ayat ini, bahwa budak itu, ayat 25 ini nanti dijelaskan di situ apa? Bahwa budak karena dia kelas sosialnya di bawah orang merdeka, maka jika dia melakukan tindakan pidana, ancaman hukumannya separuh. Jadi kalau orang merdeka diancam 100 cambuk, dia 50. Terus gimana kalau hukuman mati, Ustaz? Masa dibikin setengah mati? Maka bagi mereka tidak berlaku hukuman mati, gitu loh. Rajam misalnya, kalau dirajam kan sampai mati, gimana separuh mati itu? Tidak bisa. Maka mereka tidak diancam hukuman mati. Nah, ini syariat ini ada. Artinya suatu waktu nanti, sekarang hanya tinggal dibaca, nggak ada prakteknya. Tapi suatu waktu nanti keadaan berubah, terjadi lagi budak, gitu kan? Gitu. Nah, kemudian yang dimaksud dengan budak itu separuh tagihan hukum kita, termasuk auratnya. Jadi kalau budak perempuan itu, Pak, tagihan auratnya seperti kita laki-laki. Jadi nggak wajib menutup dada, enggak. Jadi terbuka saja, iya. Ya udah, azan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi akan saya ringkas tentang ayat 24 dan 25, karena dua ayat ini fokus kepada budak, hukum budak. Maka poin-poin yang akan kita ambil simpulkan adalah: pertama, ayat 25 menghalalkan menikah dengan budak dengan syarat budaknya beriman. Kalau yang tidak beriman tidak halal. Kemudian bahwa tujuan menikah itu adalah salah satunya menghindari perzinahan, termasuk para budak ini pun tidak dibenarkan mereka berzina. Nah, tapi ada anjuran juga kepada orang yang seandainya dia bisa sabar dia daripada harus menikah budak. Sebenarnya itu bukan opsi pertama, itu opsi keringanan hukum, bukan opsi pilihan terbaik, enggak. Karena tak ada kemampuan dia kepada yang merdeka, ya udah boleh, tapi yang beriman ya. Nah, kalau masih bisa kamu menahan diri untuk menikah dulu sampai kamu mampu untuk membayar mahar, memberi kehidupan yang layak, maka sabar lebih baik sampai kamu mampu. Nah, itulah tujuan yang disampaikan di ayat 25. Alhamdulillah sekarang budak nggak ada. Tapi kalau membayangkan cerita yang tadi, pengen ya Pak ya, negara kuat menjadi punya budak, lalu dimerdekakan, lalu makin banyaklah umat Islam. Baik, itu aja materi kita hari ini. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.